Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Cesare Raka Putra Trianggara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dan peran Indonesia dalam negara ASEAN. Yang pertama, saya akan membahas tentang globalisasi. Pertama, pengertian globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Lalu yang kedua, contoh globalisasi di bidang ekonomi, komunikasi, transportasi, kesehatan, makanan, dan pendidikan. Yang pertama, ekonomi. Adanya kegiatan ekspor ataupun impor. Kedua, adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang ketiga, berkembangnya logistik dan e-commerce. Yang B, komunikasi. Yang pertama, munculnya teknologi handphone untuk berkomunikasi. Yang kedua, adanya internet. Yang ketiga, munculnya berita-berita digital. Lalu C, transportasi. Berkembangnya alat transportasi. Ya, contohnya adalah KRL atau kereta api cepat. Lalu yang kedua, munculnya kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan. Misalnya motor listrik, sepeda listrik, dan mobil listrik. Lalu yang ketiga, munculnya kereta api cepat, bis tingkat, dan bis dari bahan bakar listrik. D, kesehatan. Peralatan kesehatan yang semakin maju. Contohnya adalah alat operasi menggunakan listrik. Lalu yang kedua, orang yang kurang mampu jika ke rumah sakit dapat dibayar dengan kartu BPJS. Yang ketiga, proses penyembuhan lebih cepat karena adanya alat-alat yang semakin maju. E, makanan. Nah, munculnya makanan-makanan instan dan mudah untuk dimasak di rumah, di jalan, maupun di tempat-tempat yang susah energinya. Yang kedua, munculnya resto cepat saji. Contohnya KFC, McDonald's, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat membeli makanan melalui GoFood ataupun GrabFood. F, sosial budaya. Budaya Indonesia dapat luntur karena adanya budaya asing. Yang kedua, bahasa asing masuk ke Indonesia. Yang ketiga, banyaknya imigran yang masuk ke Indonesia. Lalu yang ketiga adalah manfaat globalisasi. Yang pertama, memudahkan orang untuk berkomunikasi. Yang kedua, semakin terpangkasnya waktu dalam melakukan perjalanan karena adanya transportasi umum, kereta api cepat, dan transportasi lainnya. Yang ketiga, sektor pariwisata semakin berkembang. Lalu, yang keempat, dampak positif maupun negatif adanya globalisasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang dampak positif dari adanya globalisasi. Yang pertama, tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri ke luar negeri. Ketiga, meningkatkan pembangunan negara. Nah, dampak negatifnya adalah banyaknya penyelundupan barang ke Indonesia. Kedua, menghambat pertumbuhan sektor industri.
Ketiga, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Lalu yang kelima, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Lalu B, ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Corporation atau AICO. Lalu yang kedua, kerjasama di sektor cadangan pangan. Yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. C, politik. Pertama, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau MLAT. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ECCT. Yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang D, pendidikan. Yang pertama, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia negara ASEAN. Yang ketiga, pembentukan sekolah berkurikulum di negara ASEAN. Lalu yang keenam, peran Indonesia dalam lingkup ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama, sosial budaya. A, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Yang kedua, memberi bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, program pertukaran pelajar. B, ekonomi. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau IMEA. Lalu, yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, tuan rumah KTT ASEAN. C, politik. Yang pertama, berperan dalam meningkatkan demokrasi di lingkungan ASEAN. Yang kedua, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obat terlarang. Lalu yang ketiga, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. D, pendidikan. Yang pertama, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara lain di ASEAN. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Yang ketiga, sebagai anggota SIMAO. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa kalian mencuci tangan dan jika bepergian keluar selalu memakai masker dan berjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.